Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dik. Halo semua, selamat datang di vlog sembarang barang bersama gua Alfian Dik Jaya, membahas tentang gadget, aplikasi game, barang unik dan sekali ngevlog. Oke guys atau sob, kali ini sob. Ini sob, gua akan sedikit memberikan perbedaan bagaimana sih kesan gua selama pakai gimbal stabilizer ketimbang, meskipun ini HP-nya sekarang yang gua sekarang pakai ini sudah ada image stabilizer-nya guys ya, atau bisa dibilang AIS atau Electronic Image Stabilizer, mirip dengan OIS ya guys ya. Tapi tidak ada kalahnya tuh ditambahi gimbal stabilizer. Kenapa bang? Jadi gua kali ini akan membandingkan bagaimana itu kepesan pengalaman gua selama memakai image stabilizer ataupun optical ya, meskipun ada sedikit ya, meskipun nanti kalau ada rezeki gue bisa beli yang optical image stabilizer, tapi gue pernah pakai ya guys ya, yang kalau tidak salah itu HP yang Samsung Galaxy A5 ya guys ya, itu ada optical image stabilizer juga atau OIS ya guys ya. Dan yang ini itu sudah mendukung AIS atau Electronic Image Stabilizer ya guys ya. Nah, kali ini guys, gua itu ingin membandingkan nih gimana kesan-kesan gua selama pakai gimbal stabilizer ketimbang pakai handheld tangan ya guys ya. Nah, itu memang sekarang itu beberapa banyak itu yang sudah banyak banget ya guys ya, yang menggunakan HP sekarang itu sudah ada optical image stabilizer ataupun paling tidak ada image stabilizer-nya atau IIS ataupun electronic image stabilizer atau electronic image apalah gitu tadi guys ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana bang rasanya bang kalau pakai gimbal seperti ini guys, ini kesan gue pemakaian selama kurang lebih ya hampir 1 tahunan ya guys ya, gue pakai gimbal stabilizer yang sangat-sangat high seperti ini guys ya. Yang paling pertama yang gue rasakan itu guys, kalau tidak salah guys ya, yang gue rasakan di image stabilizer ini guys ya, selain dikasih tambah image stabilizer ditambah dengan gimbal, itu rasanya seperti kita tuh bisa mengarahkan seperti ini guys ya, seperti ini bisa ngarahkan. Nah ini poin utamanya itu seperti itu guys ya. Jadi ada kalanya itu yang tidak bisa digunakan oleh electronic image stabilizer, yaitu untuk ngarahkan lebih simpel ya guys ya. Jadi kalau kalian mau gunakan setangan itu atau gunakan ini, ada ditambah lagi dengan pencahayaan yang kurang mungkin guys ya. Sorry HP gue karena sudah jatuh, nanti gue akan bikin yang lebih pro lagi nanti ya guys ya, kalau contohnya guys ya. Dan seperti contoh yang gue kemarin gue vlogging itu pakai ini gimbal, dan gimbal yang gue pakai itu adalah gimbal Moza Mini S yang gue sudah 1 tahun pakai selama kurang lebih begini, karena rasanya biar lebih maco dan juga lebih besar, besar tapi compact ya guys ya. Nah tapi dikala seperti itu, electronic image stabilizer ini guys, dibandingkan dengan satu tangan ataupun handheld ya guys ya, itu atau setangan pakai tegangan tangan itu, selain untuk ngeker untuk ngarahkan seperti ini guys ya, diarah-arahkan mungkin guys ya, mau diarah-arahkan gimana guys ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan juga shot untuk moving ataupun shot untuk ngarah-ngarahkan seperti ini guys ya. Jadi tinggal ngarahkan saja begini guys ya, dan itu menambah kesan pemakaian gua, yang menambah efektivitas gua karena kinerja gua makin powerful di gimbal stabilizer ini guys ya. Kenapa seperti itu guys? Karena selama 1 tahun gue pakai gimbal Moza Mini S ini, meskipun ada sedikit kendala karena kena hujan ya, kenapa itu tinggal dikeringkan aja, dijemur ya guys ya, kalau kena hujan biasanya guys ya, guanya kemarin ya guys ya, tapi terus normal kembali guys ya, dipakai karena ini yang dipakai yang DK Pratama yang gue beli karena tidak ganti juga, tapi paling tidak ini gimbal menemani gue 1 tahun. Tapi apa sih mirroring yang paling gue suka dengan gimbal ini ketimbang electronic stabilizer? Yang kekurangan yang pertama dan kelebihannya guys ya, dan saya maksudnya kelebihan dan kekurangannya, maaf ini tanpa skrip jadi agak sedikit seperti ini guys ya. Ini benar-benar pure dari gua guys ya. Yang pertama,
itu kelebihannya selain itu tadi yang pertama ya guys ya, kelebihan yang pertama tadi ya, bisa diarah-arahkan. Yang kedua itu yang kedua tuh ya maksudnya seperti kalau kalian bisa diarah-arahkan pasti ini bisa untuk stabil, sangat stabil ya guys ya, ketimbang OAS ataupun IAS yang gue pakai selama tidak pakai terarah seperti ini kita pun gerakan seperti ini gini guys ya. Jadi lebih simpelnya tuh itu seperti itu guys. Yang kedua, pastinya kalau ada gimbal itu lebih kalian tuh lebih percaya diri guys ya. Kalau ngevlogging, mau ngevlogging apa aja, ngevlogging ini itu lebih percaya diri guys ya. Dan yang ketiga, yang ini dari ketiga guys ya, yang pertama guys ya, yang pertama itu lebih bisa diarahkan kemana-mana. Kedua itu bisa untuk ya sedikit nambah memang ketiga tuh yang pertama itu sorry guys ya, gua agak sedikit pusing nih guys ya. Yang pertama itu ya seperti itulah ya guys ya, daripada gua tambah hafalkan skripnya guys ya. Jadi yang keempat aja langsung kita bahas, karena yang pertama itu untuk ngarahkan, kedua itu untuk gimbal stabilizernya, ketiga itu untuk ya sedikit percaya diri, dan keempat ini yang terakhir ini dan yang kelima guys ya, sama dengan part yang kelima, yaitu dia itu sistemnya itu motorik, jadi sangat bisa diandalkan pada saat angle-angle tertentu guys ya. Yang kelima sama seperti yang kelima. Yang kelima itu untuk ya kalau kalian ada angle sesuatu, jadi moving sambil lari, naik sepeda motor itu pakai gimbal stabilizer seperti ini, itu sangat-sangat dianjurkan guys ya. Karena ada beberapa shot itu yang harus ngarahkan itu pakai gimbal stabilizer seperti ini kalau naik sepeda motor ya guys ya, itu. Tapi jangan sampai kalau naik sepeda motor seperti itu ya guys ya. Dan yang itu kelebihannya guys ya, yang pertama dan juga sampai kelima, yang mulai dari gimbal stabilizernya itu mulai dari gimbal stabilizernya itu bisa untuk ngarah-ngarahkan, yang kedua itu bisa untuk gimbal stabilnya untuk stabil pastinya, yang ketiga untuk percaya diri, yang keempat itu angle, yang kelima itu pastinya untuk shot-shot sepeda motor atau mobil ataupun naik kendaraan ataupun goes ataupun apapun itu guys ya. Yang itu kelebihan yang paling gua notice dari gimbal stabilizer ketimbang IAS ataupun OIS, karena ada beberapa angle yang harus pakai gimbal stabilizer ya guys ya. Jadi yang itu adalah kelebihannya. Dan kekurangannya gimana bang? Nah ini kekurangannya nih, gua akhiri video nih kekurangannya nih. Kurangannya apa nih guys ya? Kurangannya itu dia itu harus dibawa kemana-mana, gua jadi harus bawa tas double ya guys ya, ataupun tidak usah tas double, ataupun harus bawa tas aja gitu guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu lebih kadang tuh ada compact, meskipun compact sekompak-kompaknya tapi lebih ribet ya guys ya, timbang bawa HP doang ya. Yang ketiga, kelemahannya yang ketiga itu ya pastinya baterainya ya guys ya, dia harus di charger dulu seperti biasanya. Yang keempat, ya seperti kalian tahu, gimbal ya tetaplah gimbal, dia harus butuh perawatan. Yang kelima, ini yang kelima yang terakhir itu sekaligus kesimpulannya itu dia itu harus di charging, dan juga selain di charging dia tuh harus dihubungkan ulang. Kadang-kadang itu bukan dihubungkan ulang guys, harus dihubungkan dulu ke Bluetooth ya guys ya. Jadi dia itu tidak langsung pakai aja, tapi harus dihubungkan ke Bluetooth dulu guys ya. Oke, mulai dari yang pertama tadi guys ya, biar gua IQ-nya makin cerah nih guys ya. Mulai dari yang ya bisa dibilang seperti itulah guys ya, kelemahan dan kelebihannya tidak bisa diulang-ulang, biar gua tidak ada notif guys ya, biar tidak seperti itu guys ya. Oke, sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf, diucapkan terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you again, double again, triple again, see you again. Apa sih? Ya Allah. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa berikan like-nya jika kalian tertarik dengan konten ini. Lalu subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya agar bisa tahu video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.